Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar hari ini, kita akan renungan pelita terlebih dahulu ya. Udah siap? Baik, kita siapkan Alkitab dan juga kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah renungan pagi kita. Baik anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan sehingga kami semuanya siap belajar di hari ini ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, sebelum kami belajar, kami mau membaca firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita nyanyi lagu dulu ya hari ini, harinya Tuhan ya. Kita nyanyi bersama-sama. Siap? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat sampai hari Minggu semuanya adalah harinya Tuhan. Baik anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan membaca dengan siap. Sudah siap Alkitabnya? Iya. Nanti kita akan baca dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10 ya, sesuai dengan renungan kita, jadwal renungan kita pada pagi hari ini. Oh iya, siapkan dulu buku pelitanya ya. Sudah siap? Baik. Kalau sudah siap, akan Bapak bacakan untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyebut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikianlah firman Tuhan. Yang akan kita renungkan adalah ayat yang kedua ya, Bapak baca sekali lagi. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Demikianlah firman Tuhan.
Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Ramah itu Aku, ya, ramah itu Aku. Ya, di dalam gambar tersebut di buku pelita renungan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, ada gambar apa di situ? Ayo, siapa yang tahu? Iya, gambar apa? Cleaning service, ya, sedang mengepel lantai. Sekarang pertanyaannya, di mana kamu melihat orang melakukan pekerjaan tersebut? Di mana? Banyak, ya. Bisa kita jumpai di mall, di rumah sakit, di sekolah, di tempat-tempat umum, di pinggir jalan. Bahkan di sekolah kita juga ada. Ya, yang jadi pertanyaan kedua sekarang. Bahkan di rumah kita, di lingkungan kita mungkin juga ada, ya. Yang kedua, apa yang kamu lakukan saat melihat orang melakukan hal tersebut? Apa yang kamu lakukan? Atau kalau sedang dipel, terus kalian lakukan apa? Apakah permisi dulu lewat jalan lain atau langsung lewat saja? Nah, bagaimana? Nah, hendaknya kita semuanya bersikap yang baik, ya. Kita tetap, karena mereka sudah ramah, ya. Nah itu, kita kalau mau lewat ya permisi dulu, atau kita lewat yang jangan yang masih basah tapi lewat tempat yang kering. Biasanya ada tandanya kok, anak, segitiga, terus ada tulisannya wet basah, ya itu ya sedang belum kering, artinya jangan lewat dulu. Jadi kita jangan lewat kalau ada tanda itu. Bisa dipahami, ya? Iya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, bersikap ramah. Bersikap ramah harus kita lakukan dan tunjukkan kepada semua orang. Baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Baik itu kepada siapa saja. Kepada guru, kepada siapa tadi? Office boy, OB tadi, atau kepada teman, semuanya kita harus bersikap ramah, ya. Orang tua, teman, kakak, adik kelas, kakak kelas, siapapun yang kita temui, kita harus bersikap ramah, ya. Seperti penduduk di Pulau Malta tadi yang bersikap ramah kepada Rasul Paulus. Mereka berbuat baik kepada Rasul Paulus. Padahal sebelumnya mereka belum pernah mengenal sebelumnya itu. Sebelumnya belum pernah kenal. Tidak mengenal Paulus, demikian juga Paulus tidak mengenal penduduk Pulau Malta tersebut. Namun mereka tetap bersikap ramah. Nah, marilah kita mencontoh sikap penduduk Pulau Malta tersebut. Mari kita bersikap ramah kepada semua orang. Amin, firman Tuhan hari ini. Mari kita bersikap ramah kepada semua orang. Baik, kita berdoa, ya. Setelah ini nanti kita akan nyanyikan lagu Rukun Cinta, ya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diingatkan akan kepada kami semuanya untuk bersikap ramah kepada orang-orang yang kami temui, ya Tuhan, yaitu kepada siapa saja. Sesuai dengan sikap-sikap dalam PKBN 2K di hari ini, ataupun juga firman Tuhan terlebih mencontohkan kepada kami dari penduduk Pulau Malta yang sudah bersikap ramah, ya Tuhan. Itu juga menjadi kewajiban kami untuk bersikap ramah kepada orang lain. Ampuni kami jika selama ini kami belum bersikap ramah terhadap satu dengan yang lain. Namun kami berjanji, ya Tuhan, bahwa kami akan belajar dan semakin hari semakin dapat bersikap ramah. Terlebih kami semakin hari dapat berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih, ya Tuhan. Dan jikalau pagi hari ini juga kami mau mulai pekerjaan kami, kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama di hari ini dapat kami lakukan, dan kami dapat bersikap ramah kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah seru dan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, demikian tadi renungan kita akhiri dengan menyanyikan lagu Rukun Cinta. Siapa belum masih ingat, ya? Ada yang bisa. Kalau enggak nanti kita nyanyi sekali bersama-sama, setelah itu boleh diulang, ya. Kita nyanyi sekali lagi saja, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelajaran, ya, PJJ, pelajaran jarak jauh. Sudah siap, ya? Lagunya begini. Kalau yang sudah bisa nyanyi yang keras. Rukun cinta, masih ingat kan? 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati juga ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan
saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.